Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Yuk kita tanya yuk. Oke. Oke. Apa kabarnya semuanya? Tetap asik, istimewa. Oh yeah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, kita bersyukur ya Lause ya. Iya, Lause. Kita ini diciptakan begitu sangat mulia. Ya, anak-anak juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, yuk mari Lause ajak semuanya untuk menyanyikan lagu Ku Dicipta Mulia.
semangat memuji Tuhan? Masih dong. Wah, kalau begitu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Sekali lagi, ku bersukacita. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause GKKK Solo. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kubuka Alkitab lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Natali mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi Chef Helen itu membuat kue. Anak-anak penasaran enggak? Kuenya itu jadinya seperti apa? Lause Natali penasaran. Karena tadi Chef Helen enggak kasih tahu mau bikin kue apa. Tapi Chef Helen membuat sebuah rencana. Dia tahu kue apa yang akan dia buat. Nah, anak-anak tahu enggak? Ada satu orang yang juga punya rencana yang indah bagi umatnya. Bagi setiap kita dan umat Israel pada waktu itu. Yaitu Allah. Allah punya rencana yang indah bagi setiap umatnya. Rencana adalah sesuatu yang direncanakan dan akan dilaksanakan.
kita mau tahu rencana Allah pada diri seseorang yang terdapat di dalam Alkitab seperti apa. Nah, anak-anak, suatu kali setelah Yusuf itu meninggal dan orang-orang Israel itu tinggal di Mesir, jumlah orang Mesir semakin hari semakin banyak, yang membuat Raja Fir'aun pada waktu itu merasa takut. Karena jumlah orang Israel yang begitu banyak, dia takut kalau orang Israel itu nanti akan memenuhi negara Mesir. Maka untuk mencegah itu, Raja Fir'aun memutuskan memanggil semua pengawalnya dan membuat sebuah rencana. Anak-anak tahu enggak rencananya? Rencananya adalah Raja Fir'aun menyuruh membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Wow, satu kejadian yang begitu menakutkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil besar, terus ketika dia melahirkan, kalau anaknya perempuan dibiarkan hidup. Tapi kalau anaknya yang lahir itu laki-laki, langsung dibunuh. Bukan hanya itu, orang-orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu disuruh bekerja keras. Mereka disuruh bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu mereka tidak dapat upah, mereka tidak dapat uang. Bukan hanya tidak dapat uang, bukan hanya bekerja. Orang-orang Israel ketika mereka bekerja dan ketika mereka sudah capek mengangkat batu itu pelan-pelan, mereka juga disiksa. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, orang-orang Israel ini memohon kepada Tuhan. Mereka mohon supaya Tuhan boleh menolong mereka. Ketika keadaan yang terjadi pada waktu itu seperti yang mereka itu ketakutan, mereka sedih. Anak-anak, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memperhatikan umatnya. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi umatnya. Anak-anak tahu, ternyata Tuhan sudah siapkan satu orang untuk dipakai menolong bangsa Israel, yaitu Musa. Loh senatali, kan semua anak laki-laki dibunuh. Betul, semua anak laki-laki dibunuh. Tapi ada satu keluarga yang pada waktu itu seorang imam dari suku Lewi yang menikah dengan orang Yahudi, orang Ibrani. Ibu ini melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat, anak ini cantik, anak ini itu bagus, sehat. Maka ibu ini punya ide untuk menyembunyikan anak ini selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan anak ini disembunyikan supaya tentara-tentara Mesir tidak tahu kalau ada bayi laki-laki di rumah bapak ini. Tapi ternyata sudah 3 bulan mereka tidak bisa sembunyikan lagi. Anak ini semakin hari semakin bertambah besar. Yang tadinya ketika nangis bisa didiamkan, ini semakin lama tidak bisa. Maka anak-anak, ibu ini punya ide. Dia ambil sebuah kotak, terus dia susun itu dengan baik. Terus anak ini diletakkan di dalam kotak itu. Diletakkan, dibawa kemana? Dibawa ke Sungai Nil. Anak ini diletakkan di pinggir Sungai Nil. Diletakkan terus anak ini mengikuti arus Sungai Nil. Anak-anak tahu, ternyata anak ini punya seorang kakak. Ketika adiknya itu diletakkan di situ sedang mengapung di atas Sungai Nil, anak-anak, kakaknya itu mengintip dari jauh. Dia melihat, mengamati kalau adiknya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari
ada rombongan putri Fir'aun bersama dengan pengawalnya. Putri Fir'aun mau mandi di Sungai Nil. Ketika putri Fir'aun mau mandi di Sungai Nil, putri Fir'aun melihat ada sebuah kota itu. Kemudian dia bilang sama pengawal, cepat kamu lihat apa yang ada di dalam kotak itu. Anak-anak ketika dilihat, dibuka isinya. Ternyata bayi itu menangis. Ketika bayi itu menangis, putri Fir'aun bilang, bawa ke sini. Pastinya ini bayi orang Ibrani. Maka bayi itu diangkat, digendong sama putri Fir'aun. Ketika melihat bayi yang cantik ini, yang ganteng ini, putri Fir'aun merasa sayang. Maka putri Fir'aun ingin mengambil anak itu untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika putri Fir'aun menggendong anak itu, kakak bayi ini, Miriam, itu cepat-cepat lari menemui putri. Saya bisa mencarikan ibu untuk menyusui bayi ini. Ketika putri Fir'aun melihat bayi ini, oh iya, bayi ini butuh susu. Maka putri Fir'aun bilang, baik, sekarang kamu panggil ibu penyusu itu. Anak-anak, si kakak dari bayi ini kemudian cepet-cepet dia lari. Dia panggil siapa? Dia panggil ibunya sendiri untuk merawat dan menyusui si bayi ini. Anak-anak, pada waktu itu si bayi kecil ini itu tinggal bersama dengan ibunya. Bayi kecil ini dirawat oleh ibunya sendiri. Dan ketika bayi ini sudah besar, maka diserahkan kepada putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun memberi nama bayi ini Musa, yang artinya diangkat atau diambil dari air. Nah, anak-anak, di tengah-tengah kondisi itu, yang umat Israel mereka itu ketakutan, mereka sedih. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka melalui Musa. Anak-anak tahu, rencana yang Tuhan itu buat tidak pernah gagal dan tidak pernah salah kepada seseorang. Sekalipun ketika Lose Natali ataupun anak-anak ketika mengikuti rencana Tuhan, mungkin kita sedih, mungkin kita tidak enak, tapi percaya seperti apa yang dialami oleh orang Israel, di tengah-tengah mereka dijajah, di tengah-tengah mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kesakitan. Tuhan melihat dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk membebaskan mereka melalui Musa. Hal yang sama Tuhan juga sedang kerjakan bagi anak-anak. Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan anak-anak. Nantinya ketika anak-anak besar, Tuhan sudah persiapkan. Mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pendeta mungkin, hamba Tuhan. Tuhan sudah persiapkan anak-anak untuk masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Dan ingat, apapun yang nanti akan Tuhan kerjakan, itu adalah yang terbaik. Sekarang kita mau hafal ayat hafalan kita. Yuk anak-anak yang di rumah, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, pertolongan kita dari Tuhan yang membawa kita kepada masa depan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami mau taat, kami mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Karena rencana yang Tuhan berikan bagi kami adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya. Nih, lihat kue hasil masakan Chef Helen dibantu dengan Lose Dinda dan Lose Yaya. Nggak sabar mau icip-icip. Lapar banget. Tapi Lose, yang diingat bukan cuma kuenya loh, tapi cerita di balik kue ini. Nah, anak-anak tahu Chef Helen saja bisa melaksanakan rencana chef untuk membuat kue yang indah ini bersama dengan Lose Dinda dan Lose Yaya. Nah, anak-anak tahu ya, Allah pun lebih dari Chef Helen. Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita semua. Tapi kalau Chef Helen biasanya bisa gagal, mungkin kalau Chef Helen masak kue bisa gosong, bisa rusak. Tapi kalau Allah kita membuat suatu rencana, Dia tidak pernah gagal. Allah selalu memiliki rencana yang terbaik. Sampai jumpa di